warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam. Halo semuanya, kami dari kelas 26. Kelompok 2. Sebelum kita mulai untuk videonya, baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chelsiara Afril Nisa Rahmania Putri, selaku ketua kelompok dengan NIM 164-24153. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadina Putra Bahtiar dengan NIM 164-24370. Perkenalkan, nama saya Fahriza Afzal Ryasyah dengan NIM 164-24384. Perkenalkan, nama saya Faiz Setia Daza dengan NIM 164-24356. Kami mengambil satu topik yaitu pemberdayaan perempuan desa dengan pelatihan membangun usaha kerajinan tangan untuk aksesoris, untuk kesejahteraan dan kemandirian. Pemberdayaan perempuan desa merupakan langkah krusial atau langkah yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dan memiliki beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama adalah tentang mata pencaharian. Mata pencaharian di Desa Jatiroke umumnya mencakup ibu rumah tangga, petani, penjaga warung, dan buruh pabrik. Yang kedua, kurangnya toko aksesoris dan pernak-pernik di Desa Jatiroke dan sekitarnya. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan potensi seperti potensi budaya dan sumber daya alam. Yang keempat, ada beberapa sekolah di sekitar Desa Jatiroke, contohnya SDN 1 Jatiroke, SDN 2 Jatiroke, dan sekitarnya yang bisa dijadikan peluang besar. Dan yang terakhir adalah dapat dijadikan hasil pendapatan sekunder untuk menambah penghasilan keluarga. Kenapa disebut hasil pendapatan sekunder? Karena dilihat dari modal dan keuntungannya yang tidak terlalu besar, tidak dapat dijadikan untuk hasil pendapatan primer, yaitu kenapa disebut hasil pendapatan sekunder, karena bisa dijadikan pendapatan sampingan untuk memenuhi kebutuhan khususnya perempuan di Desa Jatiroke tersebut. Yang pertama, bagaimana kondisi ekonomi perempuan di Desa Jatiroke? Yang kedua, bagaimana cara pembuatan aksesoris dari manik-manik? Dan yang terakhir adalah bagaimana peluang pasar kerajinan tangan dari manik-manik? Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan. Yang kedua, untuk membangun usaha. Dan yang terakhir adalah untuk mendorong kemandirian ekonomi. Itu yang pertama, perempuan Desa Jatiroke dapat mengembangkan kemampuannya dalam membuat kerajinan manik serta mengelola usahanya dengan benar. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kreativitas dalam pembuatan manik-maniknya agar pembuatan manik-manik tersebut tidak monoton. Lalu yang ketiga yaitu membuka peluang usaha sampingan dari bisnis yang telah mereka jalankan untuk menambah kebutuhan biaya hidup mereka sehari-hari. Setelah melakukan survei, kondisi ekonomi masyarakat Desa Jatiroke sebenarnya sudah cukup memadai. Banyak perempuan desa yang bekerja di bidang informal seperti petani, ibu rumah tangga, dan juga penjaga warung. Tetapi untuk pemanfaatan potensi seperti potensi budaya dan juga sumber daya alam sangatlah kurang di Desa Jatiroke. Jadi diperlukannya suatu gerakan yang dapat memanfaatkan potensi tersebut yang menjadi ciri khas dari Desa Jatiroke. Salah satunya adalah seperti membuat kerajinan tangan manik-manik yang membuat ciri khas Desa Jatiroke. Selanjutnya, untuk peluang bisnis di Desa Jatiroke sebenarnya cukup tinggi karena minat jual beli di Desa Jatiroke yang cukup besar, sehingga dapat dijadikan sebagai peluang bisnis sampingan oleh para perempuan Desa Jatiroke yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, penjaga warung, petani, bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Terdapat pada pembuatan bahan yang digunakan oleh kelompok kami, lebih tepatnya manik-manik. Pembuatan manik-manik ini beberapanya terbuat dari bahan tambang seperti batu kecubung, batu onyx, dan batu akik. Selain itu, manik-manik juga terbuat dari kaca, di mana kaca itu terbuat dari hasil tambang, ya lebih tepatnya itu pasir kuarsa. Nah, pasir kuarsa ini dipanaskan lalu menjadi kaca. Yang pertama, kami menganalisis masalah. Dilihat dari BPS Kabupaten Sumedang, Desa Jatiroke memiliki dana desa yang merupakan terbawah, salah satu posisi terbawah di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, kami melakukan survei lokasi dan wawancara warga lokal. Setelah melakukan analisis masalah, kami mensurvei lokasi langsung ke Desa Jatiroke dan juga mewawancarai salah satu warga lokal, yaitu Ibu Titi yang berusia 54 tahun dan juga berprofesi sebagai penjaga warung di Desa Jatiroke.
Selanjutnya yaitu menyusun strategi pelatihan. Setelah melakukan survei dan juga wawancara, kami menyusun strategi pelatihan yang dimulai dengan menghubungi narasumber yang berkompeten, yaitu salah satu pengrajin kerajinan manik-manik di Bandung untuk bekerjasama, dan juga mengatur jadwal untuk masyarakat khususnya perempuan di desa Jatiroke yang kurang lebih terdiri dari 25 orang warga desa agar informasi yang tersampaikan dengan sepenuhnya dan juga efisien. Selanjutnya yaitu pelatihan membuat dan mengolah usaha pada warga lokal. Pelatihan ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu pelatihan membuat kerajinan tangan, yang kedua yaitu pelatihan untuk memasarkan hasil produk kerajinan tangan, yang ketiga yaitu review hasil penjualan atau pemasaran, dan yang keempat yaitu pelatihan untuk mengatur usahanya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Kami melakukan evaluasi hasil dengan narasumber dan juga dengan pihak-pihak yang terkait tentang pelatihan ini. Yang pertama adalah sosialisasi tentang program kami. Yang kedua ada pemberian alat dan bahan. Lalu yang ketiga ada pelatihan penggunaan alat yang akan digunakan di program kami nanti. Lalu ada pembuatan kerajinan karya dari manik-manik. Lalu ada evaluasi hasil dari program kami dan pemasaran hasil dari program kami. Yang pertama, kami merancang proposal proyek pada tanggal 4 Agustus 2024. Lalu yang kedua, selanjutnya kami mengajukan subtopik kami pada dosen pembimbing pada tanggal 7 Agustus 2024. Selanjutnya kami sekalian melakukan survei lokasi dan wawancara salah satu warga desa Jatiroke pada sore hari di tanggal 7 Agustus 2024. Lalu kami melakukan konfirmasi kerjasama ke media partner kami pada tanggal 15 Agustus. Lalu selanjutnya kami meminta kerjasama dengan narasumber pada tanggal 16 Agustus. Lalu kami menyusun strategi pelatihan dengan media partner dan narasumber pada tanggal 19 Agustus. Lalu selanjutnya di bulan selanjutnya pada tanggal 7 dan 8 September kami menyusun strategi pelatihan untuk memulai pelatihan kami di desa Jatiroke dengan narasumber dan media partner kami. Lalu selanjutnya kami melakukan pelatihan tahap 1 pada masyarakat, lebih tepatnya melakukan pelatihan pembuatan kerajinan tangan di tanggal 14 dan 15 September. Selanjutnya kami melakukan evaluasi tahap pertama pada tanggal 14 dan 15 September juga di hari itu. Lalu selanjutnya kami melaksanakan pelatihan tahap kedua untuk memasarkan produk memakai berbagai metode pada tanggal 21 dan 22 September. Lalu selanjutnya setelah selesai kami melakukan evaluasi tahap kedua. Selanjutnya kami melakukan review hasil penjualan serta melakukan evaluasi terhadap review hasil penjualan pada tanggal 5 dan 6 Oktober. Lalu yang terakhir kami melaksanakan pelatihan tahap ketiga serta melakukan evaluasi tahap ketiga pada tanggal 12 dan 13 Oktober. Pertama, ada paket manik-manik yang akan kita butuhkan adalah 30 pieces dengan harga satuan Rp40.000 dengan total Rp1.200.000. Lalu ada paket pengantin daun yang akan kita butuhkan adalah 30 paket dengan harga satuan Rp5.000 yang total akan kita keluarkan adalah Rp150.000. Lalu ada tali senar dan giok yang akan kita butuhkan adalah 30 pieces dengan harga satuan Rp5.000. Jumlah yang akan dikeluarkan adalah Rp150.000. Lalu ada gunting dengan jumlah 30 pieces dengan harga satuan Rp7.000. Total yang akan kami keluarkan adalah Rp210.000. Lalu ada sound system dengan harga satuan Rp1.000.000. Lalu ada banner dengan harga satuan Rp120.000. Lalu ada konsumsi untuk 40 orang dengan harga satuan Rp15.000. Total yang akan kami keluarkan adalah Rp600.000. Lalu ada air minum, kita akan membutuhkan 2 dus air minum dan dengan harga satuan Rp40.000. Total yang akan kami keluarkan adalah Rp80.000. Lalu ada transportasi untuk kita melakukan kegiatan, karena kita menggunakan transportasi pribadi, kami mengkira-kirakan akan membutuhkan bensin sekitar 3 liter dengan harga 1 liternya Rp10.000. Total yang akan kami keluarkan adalah Rp30.000. Lalu ada proyektor mini untuk menjelaskan atau mensosialisasi program kita dengan harga Rp300.000. Lalu dana darurat sebesar Rp800.000. Total yang akan kami keluarkan adalah Rp4.640.000. Masyarakat desa Jatiroke, khususnya perempuan, dapat memaksimalkan potensi desanya. Selanjutnya yaitu melatih kemandirian perempuan desa Jatiroke. Dan yang terakhir yaitu menjadi
penghasilan sampingan atau penghasilan tambahan para keluarga di desa Jatiroke. Peluang bisnis perempuan desa Jatiroke sangatlah besar, dan dari banyaknya potensi yang belum dimanfaatkan dengan maksimal di desa tersebut, sehingga diperlukannya pelatihan untuk memaksimalkan potensi tersebut dan dapat dijadikan sebagai usaha, sehingga perempuan desa Jatiroke dapat dengan mandiri dan juga mengelola usahanya sendiri.